Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mikrobiologi akan mempresentasikan tentang review jurnal yang telah kita review dengan judul efektivitas ekstrak tanin daun jambu biji atau Psidium guavae terhadap pertumbuhan dan kerusakan sel morfologi Escherichia coli. Jurnal ini dari Jurnal Internasional Penelitian Lanjutan yang mana diambil pada tahun 2014 dengan beberapa penulis seperti Maggie Neal Mailoa, Meta Mahendra, Amron Laga, dan Nasir Jins, dan memiliki volume serta halaman yakni volume 2 dan memiliki halaman dari 908 hingga 914. Reviewer dari jurnal ini sendiri yakni kami dari kelompok 6 mikrobiologi yang beranggotakan 1 Mufidatul Khairiyah, 2 Rizky Indah Yuliasari, dan ketiga saya sendiri Ragil Hani Fadilah dan review ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022. Pada jurnal ini memiliki tujuan penelitian yakni mengetahui efektivitas ekstrak tanin daun jambu biji atau Psidium guavae terhadap pertumbuhan dan kerusakan sel morfologi Escherichia coli. Dan jurnal ini memiliki subjek penelitian tersendiri yakni Escherichia coli. Kemudian selanjutnya yakni hasil penelitian dalam jurnal ini yakni ekstrak tanin yang ada pada daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan serta menghancurkan bakteri E. coli dengan cara berekasi dengan membran Escherichia coli tersebut. Kerusakan ini menyebabkan masuknya bahan makanan atau nutrisi yang diperlukan bakteri jadi terhambat dan membuat bakteri Escherichia coli sendiri tidak dapat bertumbuh bahkan mati. Selanjutnya yakni material pada jurnal penelitian ini yakni alat yang digunakan dalam penelitian antara lain Cycles Analytic, blender, ayakan, desikator, cawan petri, batang atir, gelas kimia, pipet, labu Erlenmeyer, evaporator, kertas saring V aluminium, dan bahan spektrofotometer dan UV via. Perkenalkan, saya Mufidatul Khairiyah dengan NIM 126208201023 akan meneruskan penjelasan materi yakni terkait prosedur penelitian dalam jurnal yang kita review, yaitu pembuatan sampel daun biji yang dikeringkan selama 1 minggu. Setelah daun jambu biji kering, di blender hingga halus dan diayak menggunakan ayakan. Yang kedua, ekstraksi daun jambu biji. Ekstraksi sampel dengan serasi ditimbang sebanyak 50 gram daun jambu biji direndam dalam 150 ml etanol dengan konsentrasi 30%, 50% dan 70% selama 24 jam. Kemudian disaring untuk mendapatkan filtratnya. Perlakuan selama 3 hari. Filtrat yang diperoleh menyatu kemudian diuapkan untuk mendapatkan ekstra etanol, dan ekstrak yang diuapkan didinginkan dalam desikator sebelum dianalisis lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah uji fitokimia. Menggunakan FeCl 1% digunakan untuk mengetahui apakah suatu sampel mengandung gugus fenol. Ditunjukkan dengan warna hijau kehitaman atau biru tua setelah ditambahkan FeCl 1%. Jadi, jika fitokimia dengan FeCl uji 1% memberikan hasil positif, hal ini dimungkinkan sampel mengandung senyawa felonik dan kemungkinan salah satunya adalah tanin, karena tanin adalah senyawa olifenol. Hal ini ditegaskan oleh Harbome pada tahun 1996 dengan cara klasik untuk mendeteksi ekstra etanol, mendeteksi ekstra fenol sederhana yang ditambahkan ke dalam larutan FeCl 1% dalam air yang menyebabkan warna hijau, merah, ungu sampai biru, dan hitam pekat. Terbentuknya tinta hijau atau biru hitam pada ekstrak setelah ditambahkan FeCl afetamin 1% akan membentuk kompleks dengan ion Fe+.
Berikutnya adalah penentuan kadar tanin total dan pembuatan stand larutan. Ditimbang dengan hati-hati 10 mg asam galat, kemudian dilarutkan dalam air suling dan ditepatkan volumenya hingga 10 ml untuk mendapatkan kadar air 1 mg atau 1 ml sebagai larutan stok, dan larutan stok dipipet masing-masing 10,1,25, 20 dan 30 ml, ditambahkan 0,2 ml volisi sahes setelah diencerkan dengan aquades. Dicampur homogen selama 10 detik, kemudian didiamkan selama 5 menit, kemudian ditambahkan 2 ml NaCl 7% D dan atau F dalam air suling. Dicampur secara homogen selama 30 detik, kemudian ditepatkan kembali volumenya menjadi 5 ml dengan air suling dalam labu tim untuk mendapatkan konsentrasi akhir 2,3, 4,5 dan 0,6 mg miligram per mililiter. Didiamkan selama 95 menit, diukur pada spektrofometer UV vis maksimum. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil ekstraksi daun jambu biji dengan variasi konsentrasi pelarut menunjukkan bahwa hasil rendemen yang diperoleh seperti bahwa komposisi pelarut etanol 70% memiliki rendemen yang lebih tinggi, yaitu 11,37% daripada komposisi pelarut. Uji fitokimia yang dilakukan pada penelitian yang menambah ekstrak kasar daun jambu biji dengan bereaksi FeCl 1% dan menunjukkan adanya perubahan warna hijau kehitaman. Berikutnya menggunakan pelarut dan konsentrasi yang berbeda, jumlah tanin yang dapat diekstrasikan juga berbeda. Walaupun pelarut yang digunakan sama, berdasarkan hasil pengujian dan efektivitas aktivitas antimikroba, digunakan ekstrak daun jambu biji kaya dengan konsentrasi 1% untuk melihat efek yang ditimbulkan ekstrak tanin terhadap mikroba melalui scanning elektron mikroskope atau yang disingkat dengan SIM. Yaitu yang terakhir, senyawa velonik dapat bereaksi dengan komponen fosfolipid sel membran luar E. coli menyebabkan dinding sel menjadi lisis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian dalam jurnal ini yang pertama yakni terdapat kesesuaian antara tujuan dan kesimpulan yang didapatkan. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel yang kemudian dijelaskan lagi sehingga lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga yakni metode dan desain penelitiannya yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Yang selanjutnya yakni kelemahan penelitian. Di samping adanya banyak kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga kelemahan penelitian. Yang pertama, susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca kesulitan dalam beberapa data. Yang kedua yakni terdapat beberapa bahasa yang sulit untuk dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Yang ketiga yakni ada beberapa istilah yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca sulit untuk memahami hal tersebut. Kesimpulannya yakni pelarut terbaik untuk mendapatkan ekstrak tanin daun jambu biji adalah etanol 30%. Hal ini didukung dengan perhitungan kadar tanin pada masing-masing ekstrak kadar tanin. Ekstrak dalam etanol 30% sebesar 2,351 mg per gram. Yang kedua, efek samping daun jambu biji memiliki sifat antibakteri. Aktivitas terhadap mekanisme kerja ekstrak tanin terhadap kerusakan sel bakteri tergantung pada jenis bakterinya. Ekstrak tanin yang diberikan pada E. coli menyebabkan kerusakan dinding sel yang dideritanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.